Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianingsi. Saya dari kelas 10-4. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah Pancasila, teman-teman. Kalian pasti sudah sering dengar tentang Pancasila kan? Pancasila itu bukan cuma sekedar 5 sila, tapi juga punya sejarah panjang dan menarik banget loh. Awalnya, Pancasila dirumuskan untuk menjadi pedoman hidup berbangsa bagi kita semua. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh diskusi dari berbagai tokoh penting Indonesia. Mereka berjuang untuk menyusun dasar negara yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Proses ini gak mudah ya teman-teman, karena melibatkan perdebatan dan pemikiran yang mendalam. Nah, setelah melalui perjalanan panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Bila kamu makin kenal dengan Pancasila, yuk simak sejarah lahirnya Pancasila berikut ini. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dan Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjadi agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar jadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terus, gimana sih sejarah dari lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa ya teman-teman. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada 29 April 1945, setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usaha mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Nah, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno, inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan Yamin sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dengan uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Terus, Soepomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Soepomo kurang
eksplisit dibandingkan Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Soepomo pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.